Oke guys, aku kali ini mau review ini dulu nih, game Capybara. Ini game Capybara. Apakah membayar atau tidak? Ini tadinya permainan ini dari level 1 sampai 10 syarat untuk pengambilannya. Sampai level 10 ya tadinya. Setelah kita sudah tercapai level 10, kemudian dia minta maksimal atau minimal ya, penarikan itu 40 juta minimal gitu. Dan ngumpulin 40 juta itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang ya, dan bukan waktu yang sebentar. Itu lama banget, berbulan-bulan, bahkan semakin mendekati 40 juta itu koinnya itu semakin kecil, kadang-kadang dibayar 10 rupiah per game, per misi. Selesai menjalankan misi itu kita cuma dibayar 10 rupiah nih. Ini udah 40 juta nih ya, lihat yang di atas tuh. Ini udah 40 juta, ini batas penarikan. Tapi yang herannya itu ada selalu notif di atas itu selalu ada notif, dan sini ada notif bahwa user atau orang lain atau teman-teman yang main game udah melakukan WD gitu kan. Tapi mereka WD-nya kok ada yang 12 juta, ada yang 23 juta. Kok kenapa saya harus 40 juta? Nah ini udah mencapai 40 juta, makanya saya pembuktian untuk penarikan ini kira-kira worth it enggak, kira-kira membayar enggak game ini gitu kan. Aku rela melakukan riset selama berbulan-bulan ini demi membuktikan game ini ya. Jadi kalau game ini seperti ini adanya gitu kan, jadi buat berbagi pengalaman, jangan sampai teman-teman salah dalam melakukan atau menjalankan game ya, atau permainan. Oke, kita lanjut dulu, kita selesaikan misinya hari ini ya, kita selesaikan level ini dulu. Ini caranya gampang banget ya, jadi dan ini juga harus diputar, kalau nggak diputar dia mengganggu layar, muncul lagi. Dan iklannya itu 2 kali guys. Kalau kita pas dapat iklannya itu 2 kali, dan durasinya itu 1 menit. Jadi 2 kali itu 2 menit kita harus nonton iklan di sini. Jadi caranya itu menggabung-gabungkan gambar ya, ini dengan ini, misalkan contohnya gergaji dengan gergaji, terus mana ya, jagung, terus jadi permainannya seperti ini ya guys. Jadi untuk menyamakan gambar yang sama, itu gambar yang sama antara ini dengan ini, garis jagung dengan jagung. Nah ini kemana lagi ya, anggur sama anggur, salah 3 putar tuh, dapatnya cuma 1 rupiah. Semakin kecil semakin kecil pembayarannya. Lewat 5 level lagi itu syaratnya. Sekarang lewat 5 level lagi syaratnya untuk selesaikan check-in hari ini. 5 level guys. Oke, kita gas 5 level ini, baru level 38 ya, berarti level 43 enggaknya harus selesaikan 5 level lagi. Sudah 40 juta nih ya kemarin,
40 juta baru bisa ditarik. Nah, sekarang udah 40 juta harus lewati 5 level lagi. 5 level lagi. Tiga level lagi hari ini. Jadi kalau untuk santai-santaian sih ya, pokoknya game ini memang boleh lah untuk santai, tapi yang nggak sanggup itu istilahnya. Jadi kalau pengen apa ya, enjoy, nggak usah pakai data. Pertama hidupin datanya atau isinya, jaringannya, terus setelah terbuka kayak gini baru dimatiin. Matiin aja, nggak usah pakai data. Jadi nggak ada iklannya. Jadi kemarin ya, jadi kemarin nunggu 40 juta, sekarang udah 40 juta, harus check in selama 5 hari untuk melewati, masih perlu 5 hari lagi untuk melewati pemeriksaan. Nggak tahu pemeriksaan apa, ajukan permintaan konfirmasi akun, penerimaan fatwa,
penarikan 40 juta permintaan penarikan telah dikirim ke bank, ulasan bank sedang berlangsung. Antriannya 8.000, tingkat persetujuannya 90%, penarikan berhasilnya masih nguyur-nguyur, ini masih dalam ulasan. Oke, nomor pesanan, antriannya sedang menarik, ya kayak gitulah modusnya. Ya begitulah modusnya. Kita berbulan-bulan dapat segini tuh. Tapi ya Indonesia harusnya yang aplikasi kayak gini tuh dihapus saja. Kominfo hapus saja aplikasi kayak gini, kontrol kalau ada laporan hapus, terima. Kasihan lah yang dibodohi itu bangsa sendiri loh. Orang-orang kita yang dibodohin. Jadi gimana ya supaya benar-benar orang tuh yang punya skill game, punya kemampuan dalam bermain aplikasi, itu seenggaknya itu suatu bakat. Kalau di luar negeri sana itu bakat-bakat seperti itu tuh bisa menghasilkan uang, seenggaknya kan bisa menghidupinya, bahkan lebih dari gaji UMR kayak gitu kan. Tapi ya di Indonesia banyak banget yang dibohongin oleh aplikasi. Jadi otak bisa dipakai, otak cerdas, nggak ada manfaatnya kalau di sini. Jadi percuma gitu kan, nggak bisa menghasilkan uang gitu kan. Sedangkan orang itu kan hobinya masing-masing, ada yang hobinya ngoprek HP aja, cari kehidupan, cari cuannya di handphone gitu. Tapi ya pemerintahnya nggak memfasilitasi, nggak bisa memberi apa ya istilahnya kan sesuatu lah yang kira-kira jangan sampai mereka ditipu atau dibodohi oleh aplikasi yang dari luar. Udah berbulan-bulan, berhari-hari ngabisin banyak berapa kuota, dan akhirnya scam atau penipuan. Apa nggak kasihan pemerintah? Warganya, bangsanya ditipu oleh aplikasi yang dari luar demi meraup keuntungan mereka di sana, bikin kaya mereka. Izinnya sih nggak seberapa gitu kan. Kalian memang sih seenggaknya masuk ke Indonesia itu aplikasi ada pajaknya, ada izinnya. Tapi kalau yang dirugikan bangsa sendiri kan mikirlah, harus berpikir ke situ buat kemajuan bangsa-bangsa kita ini. Cari aplikasi, izinkan aplikasi yang benar-benar membayar, benar-benar kayak dulu itu bisa menghasilkan, ada yang $1.000, $2.000 dari aplikasi, itu baru kacungnya jempol. Sekiranya itu bisa meraup pundi-pundi devisa negara, seenggaknya dari aplikasi itulah bisa memajukan bangsa. Nggak lucu kalau kayak gini. Oke.